Salam sejahtera, shalom. Kita patut menaikkan ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa baik. Tuhan yang selalu memperhatikan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu bersama-sama dengan kita, karena pada dasarnya Dia mau bersama-sama dengan kita. Karena memang prinsipnya Dia adalah hidup bersama. Kita pun diajak oleh Tuhan agar supaya selalu membiasakan diri untuk hidup bersama. Karena bersama kita bisa. Demikianlah tema pada minggu ini, tema yang cukup sederhana, yaitu bersama kita bisa. Together we can. Jadi apapun yang kita lakukan, apabila itu dilakukan dengan kekompakan, kebersamaan, kesepakatan, itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Amin. Saya mengajak kita untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sebentar kita akan perhatikan di screen depan atau di kalau saya di belakang sana, Anda yang di depan. Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai dengan 16, Otniel bantu multimedianya. Saya tunggu sampai ada di monitor, oke. Terlalu kecil. Mohon di format agak besar supaya bisa dibaca. Saya pun bisa baca dari monitor belakang sana. Ini karena memang masih penyesuaian teknologi baru, ya seperti inilah ya. Karena masih dalam penyesuaian teknologi, ya kita ada alat baru yang digunakan untuk supaya lebih bersih, lebih clear. Dan hari ini merupakan hari awal untuk menggunakannya, sehingga sampai pun ke monitor kita bisa melihat bagaimana penyesuaian terjadi. Karena memang biasanya saya menulis ayat-ayatnya langsung, tetapi karena ada bantuan monitor maka sebaiknya kita lihat di monitor, cuma tulisan masih sangat kecil. Jadi minimal seperti besarnya huruf di puji-pujian tadi, ya, yang kita sama-sama ikuti. Kalau masih lama, saya tanda kutip terpaksa harus buka Alkitab dan saya bacakan dan saudara perhatikan. Keluaran pasal yang ke-17, Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Sampai dengan ayat 16. Ini judul perikopnya kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam.
Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, Jehovah Nisi. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan orang Amalek atau melawan Amalek turun-temurun. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, membaca, merenungkan, melakukan, mempraktekkan, membagikan firman Tuhan. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini kita menemukan bagaimana kekompakan sebuah tim. Musa gambaran seorang jenderal yang berada di markas komando. Harun dan Hur itu adalah para asisten jenderal yang bersama-sama dengan Musa di markas komando. Sementara Yosua, dia adalah seorang jenderal yang berada di gugus depan peperangan melawan bangsa Amalek. Jadi ada yang di pusat komando, ada yang ada di medan perang. Sama dengan praktek yang dilakukan oleh Amerika, bahwa para jenderal berada di Pentagon, dan kemudian ada jenderal-jenderal eksekutor yang ada di lapangan. Nah, begitulah salah satu taktik peperangan untuk mengalahkan musuh. Adanya sebuah kerjasama sinergitas antara satu dengan yang lain. Musa tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus ditopang oleh Harun dan Hur. Dan kemudian Musa, Harun dan Hur tidak cukup tanpa ada Yosua di medan peperangan. Karena Musa, Harun dan Hur menangani masalah supranatural, alam roh. Sementara Yosua menghadapi dunia nyata, fakta peperangan nyata. Sementara Musa dan Harun dan Hur, dia berada di dalam peperangan rohani, berdoa, memohon kepada Tuhan. Sementara Yosua berada di dalam peperangan nyata. Dan semuanya hasilnya sangat menakjubkan. Amin. Bukankah kita dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Ayub itu adalah kita ini adalah orang-orang perang. Seperti orang perang, itu terjemahan lama. Terjemahan baru seperti orang upahan. Itu kitab Ayub katakan. Terjemahan lama kita diandaikan, diidentikan sebagai orang-orang perang. Dalam peperangan setiap hari menghadapi berbagai macam pergumulan. Dan kemudian terjemahan baru menggantinya dengan seperti orang upahan. Kalau dia tidak bekerja, tentu saja dia tidak makan. Dia harus bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Dari kisah penaklukan Amalek, sangat jelas kekompakan adalah kunci utama. Kekompakan adalah kunci utama. Kekompakan adalah manifestasi dari apa yang disebut bersama. Kebersamaan. Ya, bersama-sama kita bisa. Bercerai-berai kita tidak akan bisa melakukan sesuatu yang besar. Pekerjaan dilakukan oleh seseorang, hasilnya tidak maksimal. Tapi pekerjaan yang dilakukan oleh satu kelompok orang yang kompak bersehati, hasilnya besar. Nah, kita perhatikan saudaraku yang kekasih bahwa kita sekali lagi harus menghapus dari setiap ingatan dan niat kita tentang kata-kata ini. Aku bisa hidup sendiri. Aku tidak butuh kamu. Nah, itu harus dihapus. Oke? Kemudian aku tidak butuh orang lain. Ini harus dihapus dari hidup kita. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Orang yang menjauhkan diri dari interaksi sosial
terindikasi sebagai orang yang sedang mengalami gangguan jiwa. Perhatikan, orang yang menjauhkan diri dari kebersamaan, dari interaksi sosial, terindikasi sebagai orang yang sedang mengidap gangguan jiwa. Apakah ini benar? Saya percaya benar. Coba Anda lihat orang-orang yang kurang waras, yang gila di jalan. Dia nggak ada teman, dia jalan sendiri. Ketika dia berjalan sendiri, dia bisa beraksi sendiri, bisa senyum sendiri, bisa tertawa sendiri, bisa ngobrol sendiri, entah kenapa, dengan siapa dia bicara. Itulah orang-orang yang hidup sendiri. Orang yang hidup sendiri dan tidak butuh orang adalah orang-orang yang terindikasi mengidap penyakit jiwa, atau dengan kata lain depresi atau gila. Nah, sejak awal Tuhan merancang dan menetapkan bahwa manusia ciptaannya hidup bersama. Dari mana kita bisa melihatnya? Ketika Adam diciptakan, Tuhan melihat bahwa kesendirian Adam itu tidaklah baik. Ketika Adam diciptakan, maka Tuhan melihat bahwa Adam sendiri ternyata tidak baik. Tuhan bangun manusia perempuan yang diambil dari tulang rusuk Adam untuk menjadi pendamping sekaligus sebagai penolong Adam dan hidup bersama-sama secara berdua. Yang kemudian kita kenal dengan suami istri pertama. Kita kenal dengan keluarga bentukan Tuhan awal, yang merupakan patokan, panutan, teladan berkeluarga. Dari mana panutan dan patokan berkeluarga? Bahwa ternyata dalam keluarga itu suami satu dan istri satu. Apa yang disebut monogami, bukan poligami. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi kita lihat sejak awal Tuhan merancang manusia untuk hidup bersama. Buktinya ketika dia menciptakan Adam, maka kemudian dia perhatikan, ternyata kalau hanya Adam sendiri tidak baik. Maka Tuhan ciptakan baginya, bangun baginya seorang penolong yang sepadan. Yaitu kemudian dikenal dengan perempuan, lebih dikenal lagi dengan Hawa. Nah, kita lihat bahwa sesungguhnya kebersamaan ini adalah ajaran dasar yang Tuhan amanatkan kepada manusia. Ada dua tugas utama yang diamanatkan Tuhan kepada manusia pasca diberkati. Setelah diberkati, ada tugas utama, ada dua tugas utama. Mungkin ada lebih, tapi saya ambil dua saja. Pertama, setelah mereka diberkati, Anda tahu apa artinya setelah diberkati? Setelah menikah resmi. Setelah diberkati dalam pemberkatan nikah, maka tugas ini harus dijalankan. Pertama adalah beranak cucu, penuhilah bumi. Dan yang kedua, mengolah, mengusahakan, menata bumi, serta ciptaan lainnya. Jadi orang tidak menikah, lalu kemudian beranak cucu, lalu diam diri, tidak melakukan apa-apa. Dia harus bertugas mengolah ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan ini. Jadi kita lihat kehebatan kebersamaan itu. Majes nggak bisa hidup sendiri, dia perlu pendamping. Amin. Siapa lagi? Hah? Begitupun sebaliknya. Ya. Iya, ada Dandi juga. Dandi juga dia nggak bisa hidup sendiri, dia perlu pendamping. Dan Tuhan sudah siapkan pendamping terbaik baginya. Ya, dan dia luar biasa. Pergumulan hidup terus berjalan. Dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai dengan 10 berkata begini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka.
Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Di sini gambaran jelas bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Kita dinasehatkan, diarahkan oleh Tuhan untuk punya teman, punya sahabat, hidup berkelompok, hidup bersosial. Ya. Gambaran yang paling ekstrim di El Shaddai ini adalah hidup kelompok sosial dari anak-anak remaja cewek kita. Kuartet atau quintet ya? Kuartet ya. Ya. Ada si Jire, ada si Rahel, ada Tania, ada si siapa lagi? Rosma. Mereka berdua 4 kawan yang luar biasa. Mereka sulit dipisahkan. Bahkan saking sulit dipisahkan, ya mereka itu kompak bersama. Saat pakai masker, semua pakai masker. Saat melepaskan masker, 4-empatnya lepaskan masker. Itulah kekompakan mereka. Ya, saya mau beritahukan kepada saudara bahwa ketika kita bersama-sama, sekarang kan sangat dilarang berkerumun kan. Nah, boleh berkerumun tapi protokol kesehatan harus dijalankan. Masker tidak boleh dilepas. Ini pesan. Bukan berarti kita nggak boleh kompak bersama. Tapi dalam konteks sekarang ini kita membutuhkan apa? Keamanan. Ya kemarin saya dari ahli kesehatan berkata bahwa masa sekarang bukan lagi masa pandemik, tetapi sindemik. Pandemik itu adalah seperti yang kita alami, di mana ada wabah yang luar biasa, yang korbannya itu sudah cukup signifikan. Kalau nggak salah sudah 50 juta lebih di seluruh dunia. Ya, tapi bersyukur sama Tuhan karena di Indonesia sudah mulai melandai, walaupun kemarin pecah rekor 5.000 lebih. Ya, tapi tidak mengapa. Dan yang paling berpotensi untuk bisa ya penularan terjadi justru ketika orang berkumpul dan menyantap konsumsi makanan. Kenapa? Ketika masuk restoran, memang masuk protokol kesehatan. Dicek suhu badannya, kemudian apa lagi? Pakai sanitizer, kemudian dia masuk, ada jarak di tempat makan, tetapi ketika makan, masker dilepas. Yang salahnya, pada waktu makan harusnya makan, benar? Bukan ngobrol. Jadi jangan makan sambil ngobrol. Makan ya makan, jangan ngobrol. Selesai makan, baru boleh ngobrol dengan catatan, walaupun masih mengelilingi meja di mana kita makan, langsung masker menutupi hidung dan mulut. Silakan ngobrol. Kebiasaan orang masuk di restoran, masih nunggu makanan, sudah ngobrol di mana masker dilepas. Pada saat sedang menyantap makan, ngobrol sambil makan atau makan sambil ngobrol. Selesai makan, lanjutin ngobrol, masker tidak dipasang. Itulah yang paling berbahaya. Kita enggak menginginkan gubernur kembali menarik rem mendadak. Setengah mati. Makanya siapakah yang harus melakukan itu? Mulai dari kita. Jangan berpikir masih di dalam lingkup keluarga sendiri. Kita enggak tahu siapa di antara kita yang membawa virus. Oke, mungkin kita udah bosan dengarkan arahan-arahan seperti ini. Tapi ini penting, karena udah cukup capek kita melewati hampir 8 bulan. Masa tinggal 2 bulan kita menunggu, lalu kita nggak sabar. Kemarin saya sama ibu sempat berjalan di mall. Lalu rumah makan food courtnya rame banget. Karena udah lapar, kita mampirlah makan di sebuah tempat. Namanya restoran Tawan, di MKG ini. Kita udah lihat-lihat menu,
kita duduk, ada 2 ibu di pojok, kita di sebelahnya. Udah selesai makan, tertawa terkekek-kekek tanpa pakai masker. Saya bisikin sama istri saya, "Say, pindah di pojok sana yuk. Keterlaluan Sinci itu. Ngomongnya kenceng-kenceng, ketawa kenceng-kenceng tanpa pakai masker." Kita pindah tempat. Ya. Kita udah lihat menu, tawan kan paket makanannya. Ternyata ada paket goban, 50.000. Ayam kumpau, nasi ayam kumpau sama nasi sapi lada hitam. Kita pesan aja itu. Sebab kalau pesan yang pakai paket ratusan ribu, itu kan satu orang 50.000. Ada diskon lagi. Kalau pakai GoPay atau apa. Ya enak, banyak. Nah, ini bukan promosi ya, untuk kemudian sebentar rame-rame pergi makan di sana. Yang saya cuma mau kasih tahu, mari kita robah kebiasaan ketika kita sedang berada di rumah makan, di restoran, saat kita berkumpul. Di masa sindemik. Sekarang masa sindemik. Sindemik itu adalah berkolaborasinya virus corona dengan penyakit bawaan. Karena setiap manusia itu ada penyakit bawaan rupanya. Ada yang kronis, ada yang tidak. Dan itu dia bersinergi di dalam dan bisa mematikan. Jadi untuk itu kita harus perhatikan semuanya itu. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Betapa kebersamaan itu strong. Kuatnya luar biasa. Apapun yang kita lakukan dalam konteks kebersamaan, apapun yang manusia lakukan dalam konteks kebersamaan, sekalipun itu sebuah konspirasi jahat, dilakukan dengan kebersamaan, itu bisa berhasil. Benar gak? Enggak Pak, saya kasih tahu, benar. Gagalnya Ahok kembali menjadi gubernur, bukankah sebuah gerakan kekompakan dan kebersamaan yang dilakukan oleh antinya dia, oleh musuhnya dia? Berhasil kan? Berhasil, bahkan berhasil menggiring dia masuk penjara. Oleh karena kekompakan meskipun di dalam konteks konspirasi. Apalagi kalau kekompakan di dalam Tuhan lebih dahsyat. Kalau kekompakan di dalam konteks negatif konspirasi jahat berhasil, tetapi ujungnya dia berhadapan dengan Tuhan yang maha adil. Tetapi kekompakan yang terjadi, kerjasama yang terjadi dalam konteks kehendak Tuhan, dia tidak ada konsekuensi di keabadian sana. Karena langsung plong bersama dengan Tuhan tanpa pengadilan untuk mengadili kita salah atau benar. Tapi kalau kekompakan berpusat dari konspirasi dan kemufakatan jahat, mungkin secara manusia ketika dia ada di bumi, dia tertawa terbahak-bahak oleh karena dia menang. Tetapi di akhir dia harus berhadapan dengan takhta pengadilan Tuhan. Amin. Pada waktu Daniel dilemparkan ke gua singa, bukankah itu hasil kekompakan? Negatif toh, konspirasi jahat. Berhasil nggak Daniel dilemparkan ke gua singa? Berhasil. Tetapi masalahnya ujung-ujungnya hasilnya seperti apa? Tuhan bertindak membela Daniel dan menghukum orang-orang yang kompak salah itu. Makanya kita harus hindarkan diri dari kekompakan yang salah. Kekompakan yang benar adalah Ibrani pasal 10 ayat 25. Jangan tinggalkan perhimpunan bersama-sama, karena di sana ada nasihat. Amin. Supaya kita saling membangun. Siapapun kita untuk menjadi pribadi yang berhasil, butuh orang lain. Laki-laki butuh seorang perempuan kemudian menikah. Ya. Majes tidak mungkin eksis tanpa ada pasangan nanti. Ya. Memang kita tinggal tunggu kapan gongnya berbunyi. Ya. Yes. Jangan nengok begitu Bapak. Yo. Bapak kan ngomong begitu sambil berdoa. Ya, karena doa sepakat itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
Amin. Segala sesuatu berjalan dalam rencana. Mana bisa dua orang berjalan bersama-sama tanpa ikrar, tanpa janji. Itu kan ada ayatnya. Bahwa perlu ada perjanjian. Ya. Saya sama istri saya, sama ibu gembala kalau mau keluar rumah, berpergian jauh, kita berjanji. Tapi janji itu dilemparkan oleh ibu. Ini kita mau jalan. Janji ya, di jalan gak ngomel-ngomel. Kalau macet, saya renungkan. Yes, saya tidak akan ngomel. Saya akan menikmati perjalanan. Biarpun itu macetnya luar biasa. Wow, Anda tahu. Hasilnya mantap, berulang-ulang berhasil. Tapi pada satu ketika enggak berhasil. Istilahnya seperti panas 1 tahun, hanya disiram air hujan 1 hari. Enggak lagi perhitungkan tuh panas 1 tahun. Saya cuma bilang sama dia, kalau aku sekarang meledak, tolong dong lihat yang berapa poin yang berhasil itu. Masa iya dengan gak berhasilnya 1 kali ini, you sapu bersih, yang lain tidak diperhitungkan. Dan akhirnya sadar sendiri. Oke, jadi di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Ya, kalau seorang mudah dikalahkan, tapi kalau 2 orang, wah, ini dikatakan bahwa akan dapat bertahan. Misalnya, kita lagi berjalan bersama-sama, ketemu rombongan, mengebuli kita. 1 digebukin, 1 bisa lari untuk cari tahu dan cari bantuan. Itu namanya kerjasama. Sebab kalau 2 orang menghadapi gerombolan ya tidak akan sanggup. Memang walaupun mungkin pulang udah tewas dulu yang teman 1, tapi setidaknya gerombolan itu dapat diketahui siapa. Sebab kalau 2-2 tewas nggak ada saksi. Ya, yang 1 yang kabur bisa menyampaikan kepada orang sebagian dia juga sebagai saksi. Makanya di dalam dunia peperangan, apabila ada yang menjadi saksi, melihat, itu akan dihabisi. Supaya tanpa ada saksi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam ayat 12 Pengkhotbah 4 itu, memberi makna betapa kuatnya kebersamaan itu. Adanya orang lain dalam kehidupan kita akan membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih bersemangat. Coba kalau kita hidup sendiri, nggak ada yang memberikan support, semangat nggak? Nggak ada semangat. Kenapa kita penuh dengan ceria dan sukacita? Karena ada teman-teman yang mensupport kita. Amin. Nah, kebersamaan menghadirkan nasihat, saran, masukan, dan informasi penting yang pada akhirnya wawasan dan paradigma kita akan semakin luas sehingga semakin bijak dalam mengambil pilihan dan keputusan. Keberhasilan kita selama ini, sadar atau tidak sadar, karena adanya orang lain yang ikut berperan. Minimal memberi nasihat, pandangan, dan saran yang konstruktif. Makanya kita butuh teman. Tuhan berkata bahwa tidak baik Adam itu sendiri. Seorang laki-laki akan meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Itu kebersamaan. Karena ada pesan khusus di sana. Dia harus beranak cucu dan kemudian mengolah dan menata bumi ciptaan Tuhan. Kita lihat ada 3 contoh yang saya bisa berikan tentang bagaimana kerjasama itu. Kalau tadi ayat awal tadi udah jelas bagaimana konteks kebersamaan antara Musa, Harun, Hur yang ada di basis komando, sementara Yosua seorang jenderal perang ada di medan perang. Hasilnya meyakinkan. Perlunya kerjasama yang luar biasa. Jitro dan Musa. Anda pernah baca Jitro itu siapa? Mertuanya Musa. Ingat perjalanan kepemimpinan Musa
Israel keluar dari apa? Dari Mesir ke Kanaan, itu dia berusia di atas 80 tahun. 40 tahun dia di Mesir, dididik sebagai pangeran Mesir. 40 tahun dia di Midian. Bersama saya dengan keluarga Jethro sampai berhasil menggait Sifora, anak Jethro, menjadi istrinya. Dan kemudian menghasilkan anak, salah satunya namanya Gerson. 40 tahun loh. Setelah 80 tahun usianya, dia disuruh pergi ke Firaun supaya bangsa Israel bisa dibebaskan keluar dari Mesir. Jadi di usia 80-an tahun dia memimpin bangsa ini. Makanya tidak heran ketika berada di puncak bukit, ditemani Harun dan Hur, ketika dia mengangkat tangannya, maka kuatlah Israel. Ketika dia menurunkan tangannya, maka Amalek yang kuat. Jalan satu-satunya, tangan duanya ini harus ditopang, sisi satu dan sisi lainnya, oleh dua pembantunya, Harun dan Hur. Sehingga sampai matahari terbenam, tangan ini tetap ada di atas. Dan kemudian penyelesaian di medan perang sangat akurat oleh Yosua. Kita lihat bahwa peperangan rohani yang kita hadapi, kita butuh orang lain. Kita butuh markas doa. Kita butuh orang-orang yang berdoa bagi kita. Makanya kita perlu berdoa secara bersama-sama. Dalam Keluaran 18 ayat 19, firman Tuhan berkata begini, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Apapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Keberhasilan Musa memimpin bangsa Israel tidak terlepas dari andil mertuanya yang bernama Jethro memberikan nasihat. Karena Jethro melihat bahwa Musa cenderung menjadi single fighter. Ya berjuang sendiri. Makanya dia kemudian memberikan arahan dan nasihat. Harusnya begini, you bisa mati muda. Nggak ada ayatnya ya. Jethro bilang you bisa mati muda kalau kau semuanya kau kerjakan. Perlu pendelegasian tugas. Ada bagian ini, ada kelompok sekian jumlahnya, ada kelompok sampai kelompok yang paling kecil. Semuanya bekerja. Dan gereja-gereja mempraktekkan teori ini. Ya. Jadi apa yang diajarkan Jethro dilakukan oleh Musa, hasilnya luar biasa. Yang kedua, Esther. Esther dipakai Tuhan menjadi penyelamat umat Yahudi di kerajaan Medi Persia yang dipimpin Ahasveros. Adanya sebuah tindakan mesianik yang ada di sana, di mana Esther menjadi penyelamat bangsa Yahudi. Walaupun dia perempuan, tetapi dia kerjasama dengan Mordekai, pamannya. Dan dia melibatkan umat Yahudi yang ada di negeri itu untuk berpuasa secara massal bersama-sama dengan dia. Hasilnya, orang Yahudi selamat dari pembunuhan. Kenapa? Kerja sama, bersama-sama, kompak. Semua ini karena kekuatan kebersamaan dan sinergitas antara Esther, Mordekai, dan seluruh umat Yahudi di kota Susan. Dan yang terakhir, dalam perjanjian lama itu Daniel. Daniel butuh Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk sebuah terobosan. Ketika misteri dihadapkan kepadanya, ancaman pembunuhan bagi kaum intelektual Babilonia sudah ada di depan mata. Daniel mendengar berita itu. Daniel sadar dia juga cendikiawan maksudnya. Dia juga kaum intelektual. Dia Sadrak, Mesak, Abednego. Berarti termasuk dia dan 3 kawannya pasti dibantai. Kalau misteri mimpi Nebukadnezar tidak dapat diungkapkan. Daniel menghadap pembesar Babilonia dan menyampaikan, izinkan kami untuk berikan waktu untuk kami memohon kepada Tuhan. Supaya dapat menyingkap misteri Nebukadnezar itu. Disilahkan kepada mereka dan Daniel pulang ke rumah, dia ajak Sadrak, Mesak, dan Abednego berkomsel inti, berdoa, dan akhirnya misteri tersingkap dan kaum cendekiawan semuanya selamat. Ini kekuatan kebersamaan.
Tentu saja tidak adil kalau perjanjian baru nggak diungkapkan, walaupun hanya sepintas. Perjanjian baru pun memberi penegasan tentang kekuatan kebersamaan. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Di sana tercatat dengan jelas, Tuhan Yesus menegaskan tentang kekuatan kebersamaan, kesehatian, kesepakatan, kekompakan, sinergitas. Di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun atas namaku, di situ aku ada. Apabila di muka bumi ini ada 2 orang bersehati, apapun yang dia minta akan dijawab oleh Tuhan. Bukankah ini hebat? Bukankah ini sebuah pesan yang hebat dan luar biasa? Dan kemudian dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus, kekompakan itu adalah sesuatu yang mutlak. Kita tidak boleh sombong, sebab kenyataannya kita butuh orang lain dalam hidup ini agar menjadi orang yang lebih berhasil. Paulus kompak dalam pelayanannya. Dia bersama Barnabas walaupun kemudian pisah, tapi dia ajak orang lain. Dia tidak pernah berjalan sendiri, dia punya tim. Maka keberhasilan terjadi. Dalam keluarga kalau nggak kompak, keluarga nggak eksis. Dalam jemaat kalau nggak kompak, jemaat tidak akan eksis. Dalam pekerjaan kalau kita nggak kompak, dalam relasi kita dengan pimpinan perusahaan, perusahaan dengan anak buahnya, perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan akan terus menyertai setiap perjalanan hidup kita. Mari biasakan hidup kita selalu bersama-sama. Bukan berkerumun tanpa masker. Tetap bersama-sama tapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Makanya tadi firman Tuhan sudah selesai ya. Tadi ketika saya naik ke mimbar, saya harus membawa tisu basah untuk melap mimbar. Ya, karena kan yang memimpin pujian kan semangat tanpa pakai masker kan. Jadi saya harus lap mimbarnya. Oke. 2, steril ya, menurutmu. Tapi kan belum tentu, tapi dalam nama Yesus. Hasil pemilihan presiden tadi kita lihat bahwa yang menang mau kecuali Trump tidak pakai masker kalau ngomong. Ya ketua senatnya pakai masker sambil ngomong. Itu harusnya terjadi. Begitu juga sebetulnya saya kalau berkhotbah harus tetap pakai masker. Hanya kenapa saya buka masker karena nggak ada orang di sekitar sini. Ya. Makanya tadi setelah saya naik mimbar saya suruh mereka yang di mimbar ini duduk dulu. Baru saya buka masker. Amin. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.